Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nastiti Sari, mahasiswa Magister Universitas PGRI Yogyakarta, Angkatan 2 tahun 2023, akan menjawab pertanyaan pada mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum SD. Pertanyaan yang pertama adalah, sebelum kita membahas tentang filosofi dalam sebuah kurikulum, alangkah baiknya kita mengetahui apa arti dari filsafat. Filsafat secara harfiah adalah cinta dan kebijaksanaan. Cinta akan kebijaksanaan ini akan melibatkan pemikiran yang mendalam, sistematis, dan logis. Sokrates menggambarkan filsafat sebagai cara berpikir secara radikal dan mendalam. Sedangkan Plato mengaitkan dengan ilmu pengetahuan tentang kebenaran yang mencakup masalah pendidikan. Landasan filosofis dalam pengembangan kurikulum dikutip dalam Majir tahun 2017 adalah asumsi atau rumusan dari hasil berpikir secara mendalam, analitis, logis, dan sistematis dalam merencanakan, melaksanakan, membina, dan mengembangkan kurikulum. Di Indonesia, landasan filosofis pendidikan adalah Pancasila, yang nilai-nilainya harus diajarkan kepada peserta didik. Ada 3 sistem filsafat yang berpengaruh dalam pendidikan, yaitu yang pertama adalah idealisme, yang kedua adalah realisme, dan yang ketiga adalah pragmatisme. Idealisme menekankan pada pembentukan karakter, bakat, kebaikan sosial sesuai dengan hakikat manusia. Kemudian realisme memandang dunia sebagai materi dan kurikulum dikembangkan secara komprehensif meliputi pengetahuan dan nilai-nilai. Kemudian yang ketiga adalah pragmatisme, menekankan pada pengalaman yang dapat digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan manusia. Pertanyaan yang kedua adalah, kurikulum 2013 adalah kerangka kurikulum yang diperkenalkan pada tahun 2013. Berikut karakteristiknya. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi. Artinya, kurikulum ini menekankan pengembangan kompetensi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pengetahuan, keterampilan, sikap-sikap, dan nilai-nilai. Yang kedua adalah pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu di sini adalah pendekatan pembelajaran di mana materi diajarkan secara lintas pelajaran, sehingga memungkinkan siswa untuk melihat hubungan antara konsep dan konteks dalam kehidupan nyata. Yang ketiga adalah pengembangan karakter. Pada kurikulum 2013 menekankan pentingnya pengembangan karakter siswa yang dirancang dan tercermin dalam berbagai kegiatan pembelajaran untuk mengembangkan kepribadian siswa. Yang keempat adalah pembelajaran aktif dan kreatif. Maksudnya di sini adalah di kurikulum 2013 mendorong pendekatan pembelajaran yang aktif dan kreatif, di mana siswa didorong untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran, menggunakan berbagai metode dan strategi yang menantang. Karakteristik yang terakhir adalah pembelajaran kontekstual. Kurikulum 2013 menekankan pentingnya pembelajaran yang relevan dengan konteks kehidupan nyata siswa. Ini berarti materi pelajaran harus dihubungkan dengan situasi dan konteks kehidupan sehari-hari siswa. Menurut saya, pandangan filsafat yang mendasari atau digunakan dalam kurikulum 2013 adalah pragmatisme. Mengapa saya memilih pragmatisme? Karena aliran pragmatisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya pengalaman praktis dalam membentuk pemahaman dan pengetahuan. Pertanyaan yang ketiga adalah,
Saya telah menganalisis beberapa karakteristik dari kurikulum Merdeka. Karakteristik yang pertama adalah fleksibilitas dan kemandirian. Salah satu karakteristik dari kurikulum Merdeka adalah memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada kepala sekolah dan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum. Hal ini bertujuan untuk memberikan kemandirian kepada sekolah untuk menyesuaikan kurikulum dengan kebutuhan dan konteks lokal mereka. Yang kedua adalah pengembangan karakter dan kompetensi holistik. Kurikulum Merdeka menekankan pengembangan karakter dan kompetensi holistik siswa, termasuk aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ini mencakup pengembangan nilai-nilai moral, sosial, dan kepribadian siswa. Karakteristik yang ketiga adalah pembelajaran berbasis proyek. Kurikulum Merdeka mempromosikan pembelajaran berbasis proyek di mana siswa terlibat dalam proyek-proyek tertentu yang nyata dan menantang dan memberikan pengalaman langsung dalam memecahkan masalah dan berkolaborasi sesama siswa. Yang keempat adalah pembelajaran kolaboratif. Kurikulum Merdeka mendorong pembelajaran kolaboratif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran. Hal ini mempromosikan keterampilan sosial, komunikasi, dan kerjasama antar siswa. Karakteristik yang terakhir adalah pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa diberi kesempatan untuk mengemukakan pertanyaan, kemudian mengeksplorasi minat mereka sendiri, dan mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran. Menurut saya, pandangan filsafat yang mendasari atau digunakan dalam kurikulum Merdeka adalah aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah aliran filsafat yang menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa diberi kebebasan untuk mengembangkan minat, bakat, dan kepribadian melalui pengalaman langsung dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Sekian video ini saya buat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.